Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Seorang bijak berkata, "Study the past if you would define the future." Pelajari masa lampau jika kamu ingin menetapkan masa depan. Peradaban dunia sebelum lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari ketentuan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, ada 3 peradaban yang ada, dan 2 di antaranya yang paling menguasai dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia. Kerajaan Romawi yang didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi, yang beribu kota di Roma, pada akhirnya terpecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Romawi Barat yang berpusat di Roma dan Kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium, yang kemudian pada akhirnya dipindahkan ke Konstantinopel. Dari 2 kerajaan yang terpecah ini, yang kemudian berkembang menjadi pusat peradaban dunia, yaitu Kerajaan Romawi Timur. Peradaban Romawi Timur berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia terbesar. Bahkan dikatakan, jika dunia ini adalah sebuah negara, maka Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel adalah ibu kotanya. Romawi Timur memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang dari benua Eropa hingga ke Afrika. Romawi Timur juga memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, terdiri dari pasukan pemanah yang hebat, kemudian benteng pertahanan yang berlapis-lapis, hingga dikelilingi oleh lautan yang dirantai, menjadikan Romawi Timur pada saat itu hampir tidak tertandingi. Negeri-negeri yang berada di kekuasaan Kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Dari berbagai aliran yang paling masyhur ada 3. Yang pertama yaitu aliran Yaqibah yang banyak dianut di Mesir, Habasyah, dan sekitarnya. Yang kedua yaitu aliran Nasatirah yang banyak dianut di Musil, Irak, dan juga Persia. Dan yang terakhir ada aliran Mulkaniyah yang banyak dianut di Afrika Utara, Sisilia, Syria, hingga Spanyol. Adapun untuk filsafat, terdiri dari filsafat kesenian, ilmu pengetahuan, dan juga kesastraan. Untuk filsafat pada peradaban Romawi Timur, ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kebudayaan Yunani yang tergabung dengan kebudayaan Romawi. Karena pada hakikatnya, kebudayaan Romawi ini merupakan lanjutan dari kebudayaan Yunani. Dalam wilayah Kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Greek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sejenisnya. Kesenian dan kesusastraan di Bizantium
timbul kira-kira pada abad kelima, di mana kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi yang sangat maju pada masa Kaisar Yustianus dan pengganti-penggantinya meluas hingga ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah. Yang sangat terkenal yaitu gereja Hagia Sophia yang kita kenal saat ini sebagai masjid yang baru-baru diresmikan oleh Presiden Erdogan. Kemudian selain itu, dalam kegiatan seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, semuanya berjiwa dan bersemangat gereja. Kerajaan Persia terletak di negara yang kita kenal sebagai negara Iran saat ini, dan sebagian wilayah Timur Tengah. Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan, karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Bahkan, permusuhan antara kedua kerajaan besar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan dalam firman-Nya di surat Ar-Rum ayat 1-4 yang artinya, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Pada masa itu, kaum kafir menertawakan firman Allah, karena bagi mereka sangat mustahil Bizantium dalam waktu dekat akan bangkit menang. Betapa tidak, Bizantium waktu itu telah menderita kekalahan yang sedemikian hebat, sehingga mustahil bagi mereka untuk mempertahankan keberadaannya sekalipun, apalagi merebut kemenangan kembali. Tidak hanya bangsa Persia, tapi juga bangsa Avar, Slavia, dan Lombard menjadi ancaman serius bagi kekaisaran Bizantium waktu itu. Hampir setiap orang menyangka kekaisaran Bizantium akan runtuh. Tetapi tepat di saat seperti itu, ayat pertama surat Ar-Rum diturunkan dan mengumumkan bahwa Bizantium akan mendapatkan kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Kemenangan ini tampak sedemikian mustahil, sehingga kaum musyrikin Arab menjadikan ayat ini sebagai bahan cemoohan. Mereka berkeyakinan bahwa kemenangan yang diberitakan Al-Quran tak akan pernah menjadi kenyataan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akhirnya menjadi kenyataan. Sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Ar-Rum, pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara kekaisaran Bizantium dan Persia terjadi di Nineveh. Dan pada saat itu, pasukan Bizantium secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Beberapa bulan kemudian, bangsa Persia harus membuat perjanjian dengan Bizantium yang mewajibkan mereka untuk mengembalikan wilayah yang mereka ambil dari Bizantium. Akhirnya, kemenangan bangsa Romawi yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara mengejutkan menjadi kenyataan. Masyarakat Persia memiliki agama dan kepercayaan yang terdiri dari dua aliran. Yang pertama, aliran Zoroaster yang mengajarkan penyembahan terhadap alam, khususnya yang berkaitan dengan api dan cahaya, di mana api dan cahaya merupakan penggambaran dari Tuhan yang kemudian dinyalakan di setiap rumah-rumah peribadatan. Yang kedua, aliran Al-Manawiyah yang mengajarkan penggabungan antara ajaran Zoroaster dan juga ajaran Nasrani. Untuk perkembangan filsafat di kerajaan Persia lebih menekankan ke pengajaran tentang filsafat keagamaan,
di mana filsafat keagamaan ini membahas ajaran tentang Zoroaster dan ajaran tentang Al-Manwiyah. Bahasa yang digunakan masyarakat Persia, khususnya di masa pemerintahan dinasti Sasanid, adalah bahasa Pahlawi. Bahasa Pahlawi juga digunakan sebagai bahasa dalam kitab suci. Untuk perkembangan kesenian di Persia, hasil seni yang paling kuno yaitu ada keramik, patung-patung, hingga berbagai perabot dari perunggu. Kemudian ada juga seni lukis, seni pahat, dan juga seni bangunan. Negeri Arabia sebelum kelahiran Islam sudah mengenal peradaban, meskipun perkembangannya tidak semaju kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia. Negeri-negeri Arabia pada umumnya terdiri dari padang pasir atau Sahara, tetapi tidak semuanya tandus. Ada juga yang subur. Pada abad 5 Masehi, kaum Quraisy merebut pimpinan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Di bawah pimpinan kaum Quraisy, Mekah menjadi maju. Untuk mengurus Mekah dan sekitarnya, didirikan semacam pemerintahan oleh kaum Quraisy. Pada zaman Abdul Muthalib, Mekah menjadi lebih maju dan sumur Zam-Zam disempurnakan pemugarannya, yaitu pada tahun 540 Masehi. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur, ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Greek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sejenisnya. Kesenian dan kesusastraan di Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5, di mana kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi yang sangat maju pada masa Kaisar Yustianus dan pengganti-penggantinya meluas hingga ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah. Yang sangat terkenal yaitu gereja Hagia Sophia yang kita kenal saat ini sebagai masjid yang baru-baru diresmikan oleh Presiden Erdogan. Kemudian selain itu, dalam kegiatan seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, semuanya berjiwa dan bersemangat gereja. Dalam bidang bahasa dan seni, bangsa Arab jahiliyah sudah sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Begitupun juga dengan perkembangan kesenian. Seni sastra dan seni pahat dapat dilihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat Arab jahiliyah, di mana untuk seni pahat terdiri dari berbagai jenis patung yang kemudian dijadikan sebagai berhala yang disembah. Sehingga masyarakat jahiliyah, meskipun pada saat itu perkembangan peradabannya tidak bisa disamakan dengan kerajaan Romawi Timur maupun kerajaan Persia, tetapi secara penguasaan, seni, bahasa, kebudayaan,
sosial dan juga ekonomi, perkembangannya sudah cukup baik. Pengertian jahiliyah di sini bukan berarti masyarakat Arab pada saat itu tidak mengenal sama sekali peradaban, melainkan pengertian jahiliyah yang dimaksud yaitu ketika masyarakat Arab belum mengenal Islam. Demikian penjabaran materi peradaban dunia sebelum Islam pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nikmati proses belajar, karena jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.